Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjan Syahid. Nah, adik-adik sekalian di rumah dan di sekolah, bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada kendala hari ini? Nah, kita kembali lagi bersama saya yang akan mempelajari TKA Bahasa Inggris, khususnya Bahasa Inggris Wajib. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama menilai fakta atau opini dalam teks. Jadi, persiapkan materi dan bukunya. Jangan lupa mempersiapkan diri karena kita akan membahas soal sekaligus materi hari ini. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana cara menilai fakta atau opini dalam teks ataupun bacaan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama untuk materinya terlebih dahulu. Nah, dalam TK Bahasa Inggris, siswa diminta untuk memahami apakah suatu kalimat atau dalam teks merupakan fakta atau opini serta menentukan kalimat yang mendukung argumen penulis. Jadi, adik-adik sekalian harus ingat bahwa ketika kita mengerjakan fakta atau opini, kita harus menentukan apakah dia masuk ke kategori fakta atau masuk ke kategori opini dan apakah dia mendukung argumen dari penulis gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk ciri-ciri fakta itu sendiri. Nah, seperti yang bisa adik-adik sekalian lihat bahwa ciri-ciri fakta adalah yang pertama berdasarkan data atau kenyataan. Nah, data atau kenyataan ini biasanya terdiri dari beberapa informasi seperti data kualitatif atau data kuantitatif. Jadi adik-adik bisa melihat apakah mungkin ada angka atau mungkin ada riset atau penelitian yang digambarkan dalam teks, maka dia bisa dikategorikan sebagai fakta. Nah, yang kedua dapat dibuktikan. Seperti yang kita tahu bahwa fakta itu tidak boleh berdasarkan asumsi atau opini pribadi. Maka kenyataannya atau hal tersebut itu informasinya harus bisa dibuktikan secara jelas atau gamblang. Nah, maka ketika kita melihat sebuah informasi yang beredar, kita tidak bisa langsung menilai apakah itu fakta atau opini tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu yang dilakukan. Jadi, ketika kita melihat fakta, yang pertama harus ada data atau itu berdasarkan kenyataan. Yang kedua, harus dapat dibuktikan informasi atau data tersebut ataupun kalimat tersebut. Nah, yang terakhir ini bersifat objektif. Jadi, bersifat objektif maksudnya adalah dia tidak berdasarkan asumsi pribadi. Jadi, ketika hanya satu pandangan yang melihat hal itu adalah hal yang benar, maka itu bisa dikategorikan sebagai subjektif. Sedangkan ketika objektif atau seluruh orang memiliki pandangan yang sama terhadap hal itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai atau bersifat objektif. Jadi tidak hanya melihat kita sebagai atau melihat pandangan kita secara khusus, tapi itu berdasarkan pendapat orang-orang lain pun atau secara keseluruhan atau secara umum. Seperti itu. Jadi ingat ketika kita ingin menentukan kalimat itu adalah atau merupakan fakta atau opini, pertama indikator untuk melihat fakta adalah pertama berdasarkan data atau kenyataan, yang kedua dapat dibuktikan, dan yang ketiga bersifat objektif. Oke, sampai saat ini pasti adik-adik sudah paham kan bagaimana menentukan atau melihat ciri-ciri dari sebuah paragraf atau kalimat yang dikorelasikan dengan fakta gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk ciri-ciri dari opini itu sendiri. Nah, opini di sini itu pertama berisi pendapat atau saran. Nah, ini jelas berbanding terbalik dengan fakta tadi. Kenapa? Ketika berisi pendapat atau saran berarti itu berdasarkan asumsi pribadi. Maka kita harus melihat ketika dia berargumen atau menyarankan sesuatu hal yang dapat dilakukan, maka dia dikategorikan sebagai opini. Nah, yang kedua di sini kita lihat menggunakan kata seperti should, must, important, and better. Nah, kata should adalah modality di mana dia punya makna seharusnya. Maka ketika hal itu seharusnya dilakukan atau kita asumsikan dia memiliki fungsi sugesti atau saran, maka dia masuk ke opini gitu. Jadi ketika seseorang menyarankan sesuatu berarti itu merupakan pendapat pribadi atau opini dari dirinya. Nah, yang kedua ada penggunaan kata must.
Must di sini merupakan artinya harus. Jadi ketika orang mengsugesti kita untuk harus melakukan suatu hal, maka itu bisa dikategorikan sebagai opini. Nah, yang ketiga adalah important. Kenapa important? Karena ketika orang atau ketika kita menggunakan atau ketika dalam teks terdapat kata important atau penting, berarti itu merupakan asumsi pribadi atau bersifat opini. Kenapa? Karena ketika kita menilai suatu hal itu penting, itu berdasarkan pendapat, karena ini bersifat atau merupakan kata adjektif atau kata sifat. Nah, yang terakhir adalah better. Better itu artinya lebih baik. Jadi ketika kita menggunakan atau memperoleh atau menemukan penggunaan kata better dalam kalimat atau teks, berarti dia diasumsikan sebagai opini. Nah, atau pendapat. Makanya ketika kita menemukan beberapa kata ini, yakni should, must, important, dan better, itu biasanya dia dikategorikan sebagai opini atau pendapat. Nah, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, jangan hanya berpatok pada 4 kalimat ini. Kenapa? Karena dalam teks itu ada beberapa kata subjektif yang merujuk pada opini atau pendapat. Misalnya, ketika opini tersebut mengkritisi suatu hal, maka bisa jadi penggunaan katanya ini lebih bersifat negatif, seperti maybe it's the worst time to do this thing. Mungkin ini adalah waktu yang sangat buruk untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu kan merupakan pendapat pribadi karena ada penggunaan worse. Karena lawan dari kata better, lebih baik adalah lebih buruk atau worse. Atau mungkin it's not important atau mungkin dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika kita menemukan kata sifat atau penggunaan modality, itu biasanya bersifat opini atau pendapat seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat lagi untuk yang terakhir. Yang terakhir di sini ciri-cirinya bertujuan mempengaruhi pembaca. Nah, seperti tadi penggunaan should, must, important, and better, dia atau opini ini bersifat mempengaruhi atau mensugesti kita untuk melakukan suatu hal. Jadi ketika kita menggunakan kata must, better, important atau memberikan pendapat atau saran, berarti kita akan atau berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kita menemukannya di dalam teks, maka itu bisa dikategorikan sebagai opini karena dia mensugesti kita untuk ikut serta atau ikut mendukung sebuah argumen atau paragraf yang ada di dalam teks itu. Jadi jangan lupa ya, ketika dia mempengaruhi berarti itu masuk kepada opini. Nah, untuk ciri-ciri opini kembali kita lihat. Yang pertama ada tadi berisi pendapat atau saran. Yang kedua menggunakan kata seperti should, must, important, and better. Dan yang ketiga adalah bertujuan mempengaruhi pembaca, seperti itu. Jadi pastinya adik-adik sudah paham ya tadi perbedaan antara fakta dan opini itu sendiri berdasarkan ciri-ciri yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat, nah bagaimana cara menjawab soal ataupun ketika kita menemukan fakta atau opini. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama, temukan ide utama dulu dalam teks atau main idenya. Apa ide utamanya? Apa ide pokok dalam teks itu? Ketika ide utamanya telah ditemukan, maka kita bisa mengidentifikasi apakah dia masuk ke opini atau masuk ke fakta. Nah, sekarang cari pendapat utama penulis. Nah, apa pendapat utama penulis? Kadang penulis lebih cenderung mengasumsikan bahwa apakah hal itu positif kah, atau dia mendukung hal tersebut, atau dia mungkin mengkritik hal tersebut, atau tidak mendukung hal tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan untuk tahapan yang kedua, yakni mencari pendapat utama penulis. Nah, tadi untuk ide utama, apakah adik-adik ingat sekalian, apa ide utama itu ada berapa saja? Ingat bahwa ide utama itu seperti yang sudah pelajari sebelumnya ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Jadi deduktif ketika dia ada di awal paragraf, induktif ketika dia ada di akhir paragraf, dan campuran ketika dia menggabungkan keduanya atau awal di akhir ataupun di pertengahan dari keseluruhan paragraf itu. Nah, yang ketiga, pilih kalimat yang mendukung pendapat tersebut. Kira-kira mana kalimat yang mendukung pendapat tersebut? Apakah opini tersebut mendukung ataukah apa yang mungkin dikritisi gitu. Jadi kita harus melihatnya bagaimana pendapat si penulis terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi
ide utama yang kemudian akan didukung oleh teks tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang keempat adalah hindari pilihan yang tidak relevan atau bertentangan. Jadi ketika pilihan tersebut itu tidak sesuai sama opini atau ide utama yang diminta dalam soal, maka kita tidak boleh memilihnya. Kenapa? Karena dia tidak relevan atau tidak sesuai dengan argumen yang ingin didukung gini. Jadi jelas kan kalau kita ingin mendukung sebuah pendapat atau kalimat, maka kita harus relevan, berarti harus relevan, tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai seperti itu. Jadi mari kita lihat lagi. Cara menjawab soalnya ada 4, ingat. Yang pertama, temukan ide utama dalam teks atau main idea-nya. Yang kedua, cari pendapat utama penulis. Yang ketiga, pilih kalimat yang mendukung pendapat tersebut. Dan yang keempat adalah hindari pilihan yang tidak relevan atau bertentangan dengan teks yang ada atau argumen yang ada dalam teks itu. Oke, apakah adik-adik sudah paham dengan cara menjawab soal dari opini dan fakta serta mendukung argumen itu? Kalau sudah paham, kita akan pindah ke contoh soalnya. Nah, mari kita sama-sama melihat bagaimana contoh soal yang akan kita temui dalam soal TK Bahasa Inggris, khususnya dalam melihat kalimat mendukung opini atau fakta yang ada. Oke. Nah, kita lihat teksnya. Di sini disampaikan, many students today experience high levels of academic pressure. They are expected to get good grades, join extracurricular activities, and prepare for their future careers at the same time. As a result, some students feel stressed and exhausted because they do not have enough time to rest. Maksudnya adalah saat ini banyak siswa-siswa yang mengalami high levels of academic pressure atau tekanan yang tinggi dalam akademik gitu. Kenapa? Karena they are expected to get good grades. Mereka diekspektasikan atau diharapkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, mengikuti ekstrakurikuler atau join extracurricular activities, and prepare for their future careers, dan menyiapkan atau mempersiapkan karir masa depan mereka di saat yang bersamaan gitu. Jadi sangat overwhelming ya menjadi seorang siswa ternyata. Nah, as a result, sebagai hasilnya, some students feel stressed and exhausted because they do not have enough time to rest. Maksudnya adalah sebagai hasilnya beberapa siswa ini akhirnya menjadi stres dan lelah karena mereka tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Nah, kayaknya ini sering dialami ya sama siswa-siswa khususnya kelas 12 gitu. Oke, sekarang kita lihat. Experts say that too much pressure can affect students' mental and physical health gitu. Jadi ternyata menurut ahli bahwa tekanan yang sangat banyak ini tuh bisa mempengaruhi mental siswa dan fisik atau kesehatan fisik mereka gitu. Jadi ternyata tekanan yang disebabkan karena adanya tadi achievement harus nilainya tinggi, terus ekstrakurikuler yang banyak, serta harus mempersiapkan masa depan, itu bisa mempengaruhi mental dan fisik kita sebagai seorang siswa. Nah, selanjutnya di kalimatnya, students who lack sleep often find it difficult to concentrate in class and may lose motivation to study. In some cases, excessive pressure can even lead to anxiety and depression among teenagers. Maksudnya adalah bahwa siswa-siswa yang kekurangan tidur sering menemukan kesulitan dalam berkonsentrasi di dalam kelas, bahkan tekanan yang berlebihan ini bisa meningkatkan atau mengurangi. Nah, bisa di sini may lose, mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Nah, di kalimat terakhirnya in some cases, contoh casesnya adalah excessive pressure, tekanan yang berlebihan ini bisa mengarah kepada kecemasan dan bahkan depresi di antara siswa-siswa atau remaja. Nah, ternyata berbahaya sekali ya ketika kita ada mental issues atau permasalahan mental akibat belajar yang berlebihan atau tekanan-tekanan dari pressure itu. Nah, sekarang kita lihat. However, some people believe that academic pressure can also motivate students to work harder and become more disciplined. Jadi ternyata beberapa orang percaya bahwa tekanan akademis ini juga bisa sebenarnya memotivasi siswa untuk bekerja atau belajar lebih giat dan menjadi orang yang disiplin.
Kenapa? Karena mereka menyatakan, they argue that challenges are important to prepare young people for real life responsibilities. Bahwa ternyata argumennya ini menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi itu atau pressure-pressure yang kita hadapi itu ternyata itu adalah hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda dalam bertanggung jawab ke kehidupan yang sebenarnya atau yang nyata nanti kita akan hadapi. Nah, itu tadi pembahasan untuk teks 1. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Which statement from the text? Nah, which statements? Jadi ingat teman-teman, ketika ini masuk ke kategori soal pilihan ganda kompleks, maka jawabannya itu pasti lebih dari 1. Kenapa? Karena dia menggunakan which statements. Ada penggunaan S di sini, maka statement yang akan kita pilih itu lebih dari 1. The text support the author's argument that excessive academic pressure negatively affects students. Jadi yang mana dalam teks tadi itu mendukung pendapat author atau argumen author tentang tekanan akademik yang berlebihan ini secara negatif bisa mempengaruhi siswa gitu. Yang pertama, some students feel stressed and exhausted because they do not have enough time to rest. Oke, maksudnya adalah bahwa beberapa siswa ini merasa stres dan kelelahan ketika mereka tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat. Oke, kayaknya ini masuk ya, kita simpan dulu. Nomor 2, students who lack sleep often find it difficult to concentrate in class. Bahwa siswa-siswa ini kadang yang kekurangan tidur itu sulit untuk berkonsentrasi di dalam kelas. Nah, sepertinya ini juga hal negatif ya yang mendukung author atau penulis. Maka kita simpan lagi untuk Bravo. Challenges are important to prepare young people for real life responsibility. Bahwa tantangan ini menjadi hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda dalam tanggung jawab yang lebih nyata nantinya. Sepertinya ini lebih berasumsi positif ya terhadap teks itu. Berarti dia tidak negatively affect students. Karena ini lebih ke positively. Oke, berarti Charlie kita hempaskan dulu, kita buang dulu. Oke, Delta. Excessive pressure can even lead to anxiety and depression among teenagers. Jadi di sini sampaikan bahwa tekanan yang berlebihan ini bisa mengarah kepada kecemasan dan depresi di antara remaja-remaja atau siswanya gitu. Oh, ternyata Delta ini masuk juga ya karena ada penggunaan kata anxiety, kecemasan, dan depression atau depresi. Jadi mungkin generasi Gen Z ini pasti udah terbiasa ya dengan penggunaan kata anxiety and depression. Oke, the last one, error. Academic pressure can motivate students to work harder. Bahwa tekanan akademis ini bisa memotivasi siswa untuk bekerja lebih giat. Kayaknya ini masuk ke positif. Kenapa? Karena ini jelas di sini dia memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Berarti itu positively affect, bukan negatively affect. Sedangkan kita mencari kata negatif. Jadi kalau kita identifikasi, alpha tadi kata negatifnya adalah stress and exhausted. Oke. Bravo tadi adalah lack of sleep. Ini bisa find it difficult to concentrate atau menghalangi kita untuk berkonsentrasi dalam kelas. Dan tadi delta, excessive pressure can even lead to anxiety and depression. Jadi kecemasan dan depresi. Maka kita bisa melihat bahwa jawaban untuk nomor 1 adalah alpha, bravo, dan delta gitu. Jadi teman-teman sudah paham kan bagaimana model soal yang mungkin kita akan temui nanti. Jadi ketika dia minta atau meminta argumen yang menekankan negatively affect student atau mempengaruhi secara negatif, berarti kita harus mendukung atau opini dari si penulis itu mengenai dampak negatif dari adanya hal-hal yang ingin kita cari. Contohnya tadi dalam tekanan belajar. Maka karena penggunaan kata negatif itu paling mudah ditemukan ya. Contohnya adalah stress, exhausted, lack of sleep, difficult, terus pressure, anxiety, and depression. Maka kita bisa mengidentifikasi untuk jawabannya untuk kesempatan kali ini atau soal nomor 1 adalah alpha, bravo, dan delta. Seperti itu. Oke, apa adik-adik paham untuk pertanyaan nomor 1? Kalau paham, mari kita berpindah ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya untuk teksnya di sini disampaikan plastic waste has become one of the biggest environmental problems in the world. Jadi, ternyata penggunaan plastik ini telah menjadi permasalahan yang cukup besar terhadap lingkungan di seluruh dunia. Every day, millions of plastic bags, bottles, and food containers are thrown away. Jadi, setiap harinya ternyata jutaan kantong plastik, botol, dan tempat makanan ini dibuang begitu saja.
Nah, di sini many of these items end up in rivers and oceans where they harm marine life and pollute the environment. Maksudnya adalah bahwa karena hal tersebut atau barang-barang tersebut akhirnya berakhir di sungai dan laut yang mana ini bisa membahayakan harm marine life atau kehidupan laut dan memberikan polusi ataupun sampah kepada lingkungan. Nah, sekarang kita lihat environmental organization warn that plastic takes hundreds of years to decompose. Jadi organisasi lingkungan itu mengingatkan kita atau warning kita untuk bahwa plastik takes hundreds of years to decompose. Jadi ternyata penggunaan plastik ini atau plastik ini tuh butuh beribu-ribu tahun untuk decompose gitu atau diuraikan. Kenapa? Animals such as turtles and fish often mistake plastic for food. Jadi ternyata bahkan hewan-hewan ataupun contohnya adalah kura-kura ataupun ikan sering menyalahartikan bahwa plastik itu adalah makanan, which can cause injury or death. Bahkan ini bisa mempengaruhi mereka atau menyebabkan kematian dan luka terhadap mereka gitu. Sebagai tambahan, burning plastic waste release dangerous chemicals into air that may affect human health. Ternyata penggunaan plastik ini bisa mempengaruhi atau memberikan atau mengeluarkan zat-zat atau bahan-bahan kimia berbahaya yang kemudian dilepaskan ke udara yang kemudian bisa mempengaruhi bagaimana kesehatan manusia gitu. Jadi ternyata pembuangan plastik yang sering kita gunakan itu ternyata bisa mempengaruhi kita sendiri juga. Nah, yang terakhir, some companies have started using eco-friendly packaging to reduce plastic waste. Jadi ternyata beberapa company atau perusahaan ini sudah mulai menggunakan eco-friendly packaging ataupun kemasan yang ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik. Government, pemerintah, and schools dan sekolah juga mendorong encouraging people to recycle atau mendaur ulang atau mengurangi penggunaan to reduce the use of single use plastic atau plastik yang sekali pakai gitu. Jadi tadi itu intinya tentang lingkungan ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, pertanyaan kedua tadi, which statement from the text support the author's argument that plastic waste is dangerous for the environment? Jadi dalam kalimat mana nih yang disampaikan yang mendukung argumen dari penulis bahwa plastic waste ataupun sampah plastik ini bisa berbahaya bagi lingkungan? Sekarang kita cek lagi. Alpha. Many of these items end up rivers and ocean where they harm. Nah, kita dapat lagi nih karena kan mereka mencari penggunaan kata dangerous atau yang berbahaya berarti negatif lagi. Sekarang kita ada kata harm berarti dia masuk ke negatif. Bravo, plastic takes hundreds of years to decompose. Jadi ternyata plastik ini butuh beribu-ribu tahun untuk diuraikan. Nah, ternyata ini juga masuk negatif karena kan sulit diuraikan. Berarti bravo masuk juga. Nah, Charlie, some companies have started using eco-friendly packaging. Ini beberapa company atau perusahaan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Oh, berarti ini sepertinya masuk ke positif. Berarti ini bukan yang kita cari. Kita buang. Sekarang, delta, animals such as turtles and fish often mistake plastic for food which can cause injury or death. Jadi, ternyata hewan-hewan seperti tadi kura-kura dan ikan ini bisa menyalahartikan plastik sebagai makanan. Ini yang bisa membuat mereka terluka ataupun bahkan mati gitu. Nah, ini mungkin juga negatif ya karena ini kan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, yang terakhir, governments and school are encouraging people to recycle, bahwa pemerintah dan sekolah ini mendorong orang-orang untuk mendaur ulang. Berarti recycling atau mendaur ulang itu kan berarti hal yang positif. Maka bisa kita lihat tadi alpha itu masukkan negatif seperti yang kita cari karena dia dangerous, berbahaya. Yang kedua, ini bisa atau sulit decompose atau sulit diuraikan, maka bravo itu juga masuk. Dan delta tadi ini bisa menyebabkan kematian dan luka pada hewan-hewan gitu. Berarti ini masuk ke negatif juga. Maka jawabannya adalah alpha, bravo, dan delta gitu. Jadi cukup mengidentifikasi kalimat-kalimat negatifnya saja karena di sini kita diarahkan untuk mencari argumen yang mengatakan bahwa plastik atau sampah plastik ini bisa berbahaya terhadap lingkungan gitu. Nah, sekarang kita pindah ke teks selanjutnya. Teks ketiga.
Di sini disampaikan, online learning become more common during the pandemic and continues to be used in many schools today. Jadi ternyata belajar online ini mulai sering digunakan selama pandemi dan akhirnya berlanjut sampai saat ini di beberapa sekolah. Nah, supporters of online learning believe that it gives students flexibility because they can study from anywhere. Jadi ternyata belajar online itu bisa membantu kita lebih fleksibel karena kita bisa belajar dari mana saja. Students can also access learning materials more easily through digital platforms. Jadi siswa-siswa ini bisa mengakses pembelajaran atau materi pembelajaran dengan mudah melalui platform digital seperti itu. Nah, untuk paragraf kedua, however, bagaimanapun pembelajaran online also create several challenges. Ternyata pembelajaran online ini juga menyebabkan beberapa tantangan. Yang pertama, many students feel isolated because they have less direct interaction with teachers and classmates. Jadi beberapa siswa merasa terisolasi karena mereka kurang berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-teman kelasnya atau sesama siswa. Some students also struggle to stay focused during online classes because of distraction at home and long hours in front of screens. Jadi ternyata beberapa siswa juga merasa sulit untuk fokus ketika belajar online karena ada distraksi atau gangguan di rumah dan harus menatap layar yang lama gitu atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, in addition, sebagai tambahan atau akhirnya, not all students have stable internet access or suitable devices for learning. Jadi, ternyata tidak semua siswa ini memiliki akses internet yang baik ataupun cocok dengan metode pembelajaran online itu. This inequality makes it difficult for some students to participate fully in online education. Jadi, hal ini kan bisa menyebabkan kita secara tidak langsung atau kurang berpartisipasi secara penuh dalam pembelajaran atau pendidikan online karena ada beberapa tadi tantangan yang kita harus hadapi. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Pertanyaannya, which statements from the text support the author's argument that online learning has disadvantages for students? Jadi yang mana nih di sini pernyataannya yang cenderung melihat dampak negatif dari adanya pembelajaran online tadi. Tadi kan awalnya bisa positif ya di awal-awal. Nah, di sini kita disuruh mencari kalimat-kalimat yang berargumen merugikan, disadvantages atau merugikan kita sebagai siswa. Yang pertama, student can study from anywhere. Ini positif ya. Kenapa? Karena kan student berarti bisa belajar dari mana saja. Ini positif. Bravo. Many student feel isolated because they have less direct interaction. Oh, ada penggunaan less direct, berarti kurang berinteraksi secara langsung kepada guru dan teman-temannya karena mereka feel isolated gitu. Berarti bravo, ini kita checklist. Charlie, some students struggle to stay focused during online classes because of distraction at home. Jadi beberapa siswa harus atau sulit untuk terdistraksi atau sulit untuk fokus karena adanya gangguan dari rumah. Oke, Charlie ini juga masuk. Sekarang kita lihat delta, not all students have stable internet. Berarti tidak semua siswa memiliki jaringan yang stabil gitu. Berarti ini kan masuk ke negatif juga. Sedangkan error, student can access learning materials more easily. Ada penggunaan kata easily dengan mudah. Berarti dia masuk ke positif. Maka jelas untuk pertanyaan nomor 3 jawabannya adalah bravo, Charlie, and delta. Kenapa? Karena mereka ketiganya ini menyampaikan tentang disadvantages ataupun kerugian yang akan kita hadapi ketika kita belajar secara online atau kita mengakses pendidikan atau pembelajaran secara online seperti itu. Nah, sampai di sini apa adik-adik semua sudah paham mengenai cara menentukan argumen yang mendukung atau opini yang mendukung dari penulis gitu. Nah, sekarang itu saja materi dari kita. Jangan lupa bahwa jangan lupa untuk tetap belajar dalam kelas dan jangan lupa untuk tetap mengulang-ulang materi yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang fakta dan opini tadi. Jangan lupa cara menjawab soalnya serta ciri-ciri dari seluruhnya. Oke, sekian dari saya, Nurjihan Syahid. Jangan lupa belajar di dalam kelas, jangan lupa mempersiapkan materi dan berlatih soal. Nanti kita akan bertemu lagi pada soal selanjutnya. Generasi Smart, berkarakter, cerdas.